Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi, ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga, kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Di sebuah daerah dataran rendah yang subur, tak jauh dari kaki Gunung Cermai, berdiri sebuah pesantren tua bernama Pesantren Buntet. Udara pagi di sana selalu bercampur dengan kabut tipis yang turun dari lereng gunung. Ditingkahi suara kokok ayam dan lantunan azan subuh dari surau-surau kecil di sekitarnya. Pesantren ini sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, menjadi benteng pertahanan umat Islam dan pusat ilmu agama. Pesantren Buntet tidak hanya dikenal sebagai tempat mengaji kitab kuning, tetapi juga sebagai pusat perjuangan banyak santri yang kelak bergabung dalam perlawanan rakyat melawan penjajahan. Dinding-dinding kayu di ruang utama, masjid yang sederhana, dan pondok-pondok bambu yang berderet di samping sawah menjadi saksi bisu betapa pesantren itu bukan hanya sekedar tempat belajar, melainkan benteng keyakinan. Di antara ratusan santri yang menuntut ilmu di sana, ada seorang pemuda bernama Samsudin. Ia berasal dari keluarga petani sederhana dari daerah pesisir Cirebon. Wajahnya teduh, tubuhnya kurus namun tegap, dan suaranya lembut. Sejak kecil Samsudin sudah terbiasa hidup sederhana, berjalan kaki jauh hanya untuk bisa mengaji ke surau di kampungnya. Ketika usianya genap 15 tahun, orang tuanya menyerahkan Samsudin ke pesantren Buntet dengan pesan singkat. "Nak, ilmu itu cahaya, jangan pernah engkau cari kemuliaan dari harta. Carilah dari ilmu dan iman." Sejak hari itu Samsudin tinggal di pondok bambu bersama santri lain. Ia terkenal sebagai santri yang tekun. Setiap selesai mengaji, ia tak langsung tidur, melainkan duduk di serambi pondok dengan kitab di pangkuannya, membaca hingga lampu minyak hampir padam. Namun bukan hanya itu yang membuatnya berbeda. Samsudin dikenal memiliki kedisiplinan spiritual yang tinggi. Ketika santri lain masih terlelap di dini hari, ia sudah bangun mengambil air wudhu di sumur tua di belakang masjid, lalu salat tahajud di bawah pohon beringin besar yang dianggap keramat oleh warga desa. Baginya malam adalah waktu paling tenang untuk mendekatkan diri pada Allah. Para santri lain sering menggodanya, "Sam, kau ini hidupnya untuk apa sih? Belajar terus, tirakat terus, kapan kau mainnya?" Samsudin hanya tersenyum, menjawab dengan lembut, "Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Aku ingin waktuku tiba, aku sudah membawa bekal." Selain mengaji, Samsudin juga sering mengikuti tirakat khusus yang dipimpin oleh gurunya, Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas dikenal sebagai ulama yang disegani, bukan hanya karena kealimannya dalam ilmu agama, tetapi juga karena keberaniannya dalam melawan penjajah. Di mata santri-santrinya, Kiai Abbas adalah sosok wali yang bisa membaca hati murid-muridnya. Kiai Abbas kerap memberi wejangan di serambi masjid selepas subuh, dengan suara dalam dan menenangkan. "Ilmu itu seperti air, kalau engkau menimba dengan hati yang keruh, airnya ikut keruh. Tapi jika hatimu bening, air yang engkau minum menjadi jernih dan memberi kehidupan." Wejangan-wejangan inilah yang paling meresap ke hati Samsudin. Ia ingin bukan hanya menjadi orang berilmu, tapi juga berjiwa bersih. Hari-hari di pesantren berjalan dengan ritme yang sama. Pagi mengaji nahwu sarof, siang belajar fikih, sore membaca tafsir, malam menghafal hadis. Namun di balik kesederhanaan itu ada semangat besar yang tumbuh di hati para santri. Semangat membela agama dan tanah air.
Samsudin adalah salah satunya. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong lebih dari sekedar menuntut ilmu. Kadang ketika ia berzikir di malam sunyi, ia merasakan hatinya dipenuhi keberanian yang aneh, seolah ia disiapkan untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Masyarakat sekitar desa pun mulai mengenal Samsudin. Meski masih muda, ia selalu siap membantu orang kampung, mengangkat hasil panen, menimba air, bahkan mengobati anak-anak dengan doa sederhana. Orang-orang berkata, santri itu wajahnya teduh. Kalau dekat dengannya, hati terasa tenang. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda sederhana ini kelak akan menjadi legenda santri kebal peluru yang namanya dikenang lintas generasi. Malam itu suasana pesantren sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Lampu-lampu minyak di serambi pondok berkelip, menerangi wajah para santri yang duduk melingkar. Mereka menunggu kedatangan Kiai Abbas Buntet, guru besar mereka yang jarang sekali memberi wejangan panjang kecuali pada saat-saat tertentu. Tak lama kemudian dari arah masjid, langkah pelan terdengar. Kiai Abbas muncul, bersarung batik coklat, berselendang putih di bahu, dan sorban sederhana di kepalanya. Wajahnya tampak teduh, namun sorot matanya tajam, seakan mampu menembus isi hati setiap orang yang menatapnya. Semua santri menunduk penuh hormat, termasuk Samsudin yang duduk di barisan depan. Kiai Abbas memulai dengan salam, lalu duduk bersila. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Anak-anakku, perjalanan kalian di pesantren ini bukan hanya untuk menuntut ilmu. Kalian harus sadar tanah ini sedang dijajah, bangsa kita dirampas kehormatannya. Jika kalian hanya membaca kitab tapi tak peduli pada penderitaan umat, apa bedanya kalian dengan orang-orang yang hanya mencari dunia? Para santri saling berpandangan, ada yang menahan ludah, ada pula yang menunduk semakin dalam. Mereka tahu wejangan seperti ini biasa menjadi pertanda bahwa sesuatu besar sedang dipersiapkan. Kiai Abbas melanjutkan suaranya kian dalam, menusuk ke hati. Ingatlah, ilmu tanpa keberanian adalah sia-sia, tapi keberanian tanpa iman hanyalah kesombongan. Kalian harus menjadi tentara Allah jika hatinya penuh zikir, tapi tangannya siap melawan kezaliman. Jangan takut kepada peluru, jangan gentar menghadapi senjata. Selama kalian bersama Allah, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencelakai kalian. Kalimat itu membuat dada Samsudin bergetar hebat. Ia merasa seolah kalimat itu ditujukan langsung kepadanya. Salah seorang santri memberanikan diri bertanya, "Kiai, bagaimana mungkin manusia tidak terluka oleh peluru? Bukankah itu mustahil?" Kiai Abbas tersenyum tipis. Mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Allah. Kalian harus paham, kebal itu bukan karena tubuh kalian, tapi karena iman kalian yang menutup tubuh dari segala mara bahaya. Selama hati kalian tetap bersih, zikir kalian tak pernah putus, insya Allah senjata apapun tak akan mempan. Suasana hening sejenak, angin malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan bergesekan. Para santri seperti sedang menyerap kata demi kata yang terucap dari lisan sang kiai. Malam itu selepas pengajian, Kiai Abbas memberi isyarat khusus bagi santri yang benar-benar ingin menguasai ilmu kekebalan. Ia berkata, "Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menindas sesama. Siapa yang berniat sombong, maka Allah akan mencabut perlindungannya. Jika kalian ingin menempuhnya, maka bersiaplah dengan tirakat berat, puasa, zikir, dan ikhlas dalam segala hal. Apakah kalian sanggup?" Sebagian santri terdiam, tidak berani menjawab. Mereka tahu tirakat yang dimaksud bukan hal ringan. Namun di barisan depan, Samsudin mengangkat wajahnya dengan penuh keyakinan.
Insya Allah Kiai, saya sanggup. Jawabannya membuat beberapa santri lain menoleh. Mereka mengenal Samsudin sebagai santri tekun, tapi tak menyangka ia akan seberani itu. Kiai Abbas menatapnya dalam-dalam, seakan menguji keteguhan hatinya. Lalu ia berkata lirih tapi tegas, "Baiklah Samsudin, mulai malam ini engkau akan kubimbing, namun ingat, perjalananmu tidak mudah. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Jika engkau lemah iman, engkau bisa celaka. Tapi jika engkau kuat, engkau akan menjadi benteng bagi agama dan tanah air." Samsudin menunduk, hatinya berdegup kencang. Ia merasa jalan hidupnya baru saja ditentukan malam itu. Selepas wejangan, para santri kembali ke pondok masing-masing, tetapi Samsudin tidak bisa tidur. Kata-kata sang kiai terus bergema di telinganya. "Jangan takut kepada peluru. Selama engkau bersama Allah, tidak ada yang bisa mencelakai." Ia duduk lama di serambi pondok, menatap langit malam penuh bintang. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang engkau ridhoi. Jika ilmu ini kelak untuk melawan kezaliman, maka kuatkanlah hatiku." Malam itu semesta seakan menjadi saksi awal perjalanan seorang santri yang kelak dikenal sebagai Samsudin Cirebon, si kebal peluru. Sejak malam wejangan itu, hidup Samsudin berubah ritmenya. Ia tetap mengaji, tetap bekerja, membantu di dapur umum pesantren, tetap menyapu serambi masjid setiap pagi. Tapi di sela-sela semua itu, ada amalan yang ia jaga rapat-rapat. Tirakat yang dibimbing langsung oleh Kiai Abbas. Bukan tirakat untuk gagah-gagahan, melainkan latihan memurnikan niat, menajamkan hati, dan menundukkan nafsu. Hari-hari pertama terasa ringan karena semangatnya masih menyala. Menjelang subuh, ia mengambil air dari sumur tua. Udara dingin menggigit tulang, tapi rasanya menyejukkan dada. Seusai tahajud, ia duduk di bawah beringin halaman masjid. Kertas-kertas doa yang telah lusuh ia genggam, sementara mulutnya berkomat kamit pelan. Ketika fajar pecah di ufuk, para santri lain baru bangun. Ia sudah menutup zikir dengan senyum samar. Memasuki hari-hari berikutnya, cobaan mulai halus. Lapar menggaruk perut, kantuk datang seperti ombak. Di kelas nahwu sorof, kelopak matanya berat. Di dapur, aroma sayur lodeh membuatnya menelan ludah. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu meneguhkan hati. Ilmu ini untuk ridha Allah, bukan supaya aku dipuji. Kiai Abbas mengawasi dari jauh. Sesekali beliau memanggil Samsudin ke serambi masjid saat sore memerah. "Syam," ujar beliau lembut. "Tirakat itu seperti menimba air dari sumur. Kalau kau buru-buru, yang naik hanya buih. Pelan, dalam, dan terus-menerus. Itulah kuncinya. Jaga lisanmu, jaga pandanganmu. Jangan bicara yang tidak perlu. Dan ingat, sayangilah orang kecil. Ibadah tanpa belas kasih hanya meninggikan dirimu, bukan meninggikan Allah di hatimu." Pada hari ke-12, ujian datang lewat cara yang tak diduga. Seorang pedagang kaya yang kerap menyumbang beras ke pesantren memarahi santri karena kesalahan sepele. Karungnya tertumpuk terbalik. Di depan banyak orang ia menyindir, "Santri sekarang cuma bisa makan, tak bisa kerja. Termasuk kau, Sam." Beberapa santri menoleh menunggu reaksi Samsudin. Samsudin menunduk, memindah karung tanpa menjawab. Seusai pekerjaan, ia mendekat dan berkata tenang, "Maafkan kami Pak Haji, kami kurang teliti." Pedagang itu terdiam, kemarahannya surut oleh sikap halus yang tak dibuat-buat. Hari ke-21, seorang lelaki asing berkemeja rapi mondar-mandir di warung dekat gerbang pesantren. Celotehnya menyinggung soal santri pemberontak.
dan kiai yang suka menghasut. Wajahnya bersih, logatnya aneh. Orang-orang berbisik, mata-mata Belanda. Lelaki itu mencoba memancing pertengkaran, menuduh santri malas dan bodoh. Samsudin yang kebetulan membeli air gula hanya tersenyum. "Doakan kami jadi rajin dan cerdas, Tuan," ucapnya. Lelaki itu mendengus, gagal memperoleh kemarahan yang ia cari. Malam-malam yang panjang memperlihatkan medan perang yang sebenarnya, bukan di luar melainkan di dalam dada. Ada saat di mana lututnya gemetar ketika berdiri, ada pula saat napasnya sesak karena lelah. Terkadang ia merasa bangga saat orang memuji ketekunannya. Bangga itu segera ia patahkan dengan istighfar. "Ya Allah, jangan biarkan aku memandang diriku," doanya lirih. "Jadikan aku memandangmu." Di sela tirakat, Samsudin tetap bekerja. Ia menimba air untuk ibu-ibu yang menanak nasi di dapur umum, memikul kayu bakar saat hujan turun, dan mengantarkan bubur ke rumah-rumah jompo di kampung sebelah. Sore-sore ia mengajarkan alif ba ta kepada anak-anak di Langgar. Sore-sore ia mengajarkan alif ba ta kepada anak-anak di Langgar kecil. Kadang ia lupa lelah ketika mendengar tawa mereka. Di situ ia memahami pesan kiai. Belas kasih adalah zikir yang bergerak. Menjelang hari-hari akhir, ujian menjadi lebih berat. Hujan turun 3 hari berturut-turut, mengguyur halaman hingga becek. Seorang janda tua terpeleset di dekat sumur. Samsudin memapahnya pulang, menjerang air jahe di dapur, lalu kembali ke masjid dalam keadaan pakaian basah. "Sam," tegur seorang teman, "kau bisa saja menunda pengajian malam." Samsudin menggeleng. Menghangatkan badan ibu itu juga pengajian buat hatiku. Pada malam ke-37, tidur yang tipis diselingi mimpi yang jernih. Ia berdiri di padang luas. Dari langit turun hujan, bukan air, melainkan serpihan logam kecil yang berkilat. Di depan dadanya muncul lembaran bening seperti kaca. Serpihan itu menempel, lantas luruh menjadi debu. Tak ada luka, hanya rasa damai yang aneh. Ketika terbangun, ia tak menafsirkan apapun. Ia hanya sujud lama, mensyukuri ketenangan yang menetes ke relung hati. Akhirnya malam ke-40 datang. Udara Cirebon terasa lebih bening. Di serambi masjid, lampu minyak bergoyang kecil. Hanya beberapa murid yang diizinkan hadir. Suasananya hikmat. Kiai Abbas duduk bersila menatap Samsudin yang berjongkok di hadapannya. "Sam," suara beliau rendah, "engkau telah melewati yang bisa engkau lewati. Sisanya bukan urusanmu, tapi urusan Allah. Ingat 3 hal. Jangan sombong, jangan menyakiti, jangan menantang. Jika engkau ingkar, perlindungannya pamit." Samsudin mengangguk, mata basah. Kiai meletakkan telapak tangan di ubun-ubunnya. Ada keheningan panjang, seolah segala bunyi menguap. Lalu Kiai melantunkan doa ijazah, rangkaian kalimat yang menurun dari guru ke guru. Samsudin menirukannya pelan, hati-hati. Setiap suku kata seperti mengetuk pintu yang lama tertutup. Usai doa, Kiai mengisyaratkan seorang santri tua mendekat, membawa sepotong bambu kecil. "Ini bukan untuk membuktikan apapun," ujar Kiai. "Hanya untuk memberitahu hatimu, jangan takut selain kepada Allah." Bambu itu diketukkan ringan ke lengan Samsudin, tidak keras, sekedar sentuhan. Ada bunyi pendek, padat seperti mengetuk kayu kering. Tidak ada rasa nyeri. Samsudin terkejut, bukan karena tubuhnya, melainkan karena sesuatu di dalam dadanya. Takut yang biasanya berdesir perlahan-lahan surut, berganti pasrah yang hangat. Kiai mengangguk tipis. Cukup. Beliau tidak perlu demonstrasi. Bagi beliau yang penting bukan kulit yang utuh,
melainkan hati yang tidak sombong. Malam itu Samsudin keluar dari serambi dan menatap langit. Bintang-bintang berpendar tipis di balik sisa awan. Angin membawa aroma tanah basah. Ia menekuk lutut, menyentuh tanah dengan keningnya dalam sujud syukur yang lama. Jika engkau berkenan menjadikanku benteng bagi orang kecil, maka peliharalah aku dari diriku sendiri, doanya. Keesokan paginya, kabar dari pasar tersebar lirih. Patroli Belanda terlihat lebih sering. Pos jaga didirikan di jalan menuju Buntet. Dan ada desas-desus bahwa seorang pejabat kolonial berniat menertibkan pesantren. Para santri beraktivitas seperti biasa, tapi percakapan mereka lebih pendek dari biasanya. Di balik kitab-kitab yang terbuka, ada degup yang sama. Degup yang menandai datangnya ujian berikutnya. Di tengah kecemasan itu, Samsudin menyapu serambi masjid. Gerakannya pelan, teratur. Setiap tarikan sapu seperti menatap pikirannya. Rendah hati, sabar, yakin. Ia tahu tirakat belum berakhir. Ia hanya berpindah tempat dari serambi yang hening menuju medan yang riuh. Dan di sana ia tidak berniat menunjukkan apapun selain keteguhan seorang hamba yang menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhannya. Pagi itu langit Cirebon berwarna kelabu, awan menggantung rendah di atas hamparan sawah yang basah, sisa hujan semalam. Di jalan tanah menuju pesantren Buntet, suara mesin truk terdengar berat dan kasar. Disusul ringkih kuda patroli. Anak-anak kecil yang biasa berlarian di dekat gerbang spontan ditarik masuk oleh ibu-ibu. Pintu bambu menutup tergesa, tirai kain disibakkan, hanya menyisakan celah selebar jari. 3 truk berhenti di depan gapura pesantren. Di bak belakang serdadu kolonial berderet dengan seragam lusuh. Senapan terpasang, bayonet mengilap, dan di salah satu truk tampak dudukan senapan mesin ringan dengan laras panjang. Seorang perwira Belanda berkacamata tipis, kumis rapi, dan topi lapang. Lompat turun diikuti penerjemah pribumi berkemeja putih. "Panggil pimpinan kalian," perintah sang perwira datar. Suaranya dingin tanpa amarah, justru lebih menakutkan. Di halaman dalam, Kiai Abbas sudah menanti. Beliau berjalan keluar dari serambi masjid. Diapit beberapa santri sepuh. Samsudin berada di barisan agak belakang, menunduk, menggenggam tasbih kecil yang sudah menguning karena sering tersentuh jari. Perwira itu membuka peta kusut, menunjuk area sekitar Buntet. Penerjemah bersuara lantang, "Atas nama pemerintah Hindia Belanda, kegiatan pengajian dan perkumpulan di tempat ini harus dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Setiap pelanggaran akan dianggap tindakan pemberontakan. Serahkan daftar santri dan guru. Bila menolak, kami akan menertibkan." Kiai Abbas mengangkat wajah, tatapannya tenang. "Pesantren ini berdiri untuk mengaji, bukan mengangkat senjata. Tapi jika kalian mengusik ibadah kami, kalian sedang mengusik harga diri kami." 1 detik hening, kemudian perwira itu merapatkan bibir, mengangguk singkat pada prajuritnya. "Bersihkan halaman," katanya dalam bahasa Belanda. 2 baris serdadu maju membentuk setengah lingkaran. Laras senapan terangkat serentak. Di belakang Kiai Abbas, para santri buru-buru mengevakuasi ibu-ibu dan anak-anak ke pondok belakang. Samsudin menoleh memberi isyarat halus. "Ke belakang, Bu, tenang, tutup jendela, matikan lampu minyak." Suaranya lembut tapi tegas. Ia sendiri melangkah maju beberapa ubin, berhenti di antara barisan santri dan deretan senapan. "Jangan susahkan diri kalian.
Terdengar perwira itu lagi melalui penerjemah. "Bubar sekarang." Jawaban Kiai Abbas tidak berubah. "Kami tidak bubar karena ancaman, kami berdiri karena kewajiban." Suaranya datar namun terasa berat. Isyarat kecil melayang di udara. Klik klak. Pelatuk ditarik. Beberapa santri menahan napas. Jari-jari meremas ujung sarung. Samsudin menghela napas, menurunkan pandang. La ilaha illallah. Zikirnya mengalir pelan tanpa tegang, seperti air mencari jalan di antara batu. Kaki kirinya sedikit dimajukan, tubuhnya rileks seolah berdiri untuk salat. Letusan pertama memecah pagi. Dor, dor, dor. 3 peluru pertama melesat, tapi siapapun yang memperhatikan dengan seksama akan melihat setiap butir yang mengarah tepat ke dada Samsudin seperti kehilangan tenaga. Beberapa jengkal sebelum menyentuhnya, 1 peluru jatuh di ubin, berputar pelan seperti biji logam yang kehabisan napas. Yang lain memantul ke samping, menggores tiang kayu tanpa daya. Serdadu saling berpandangan, ragu sekelebat. Perwira mengangkat tangan memberi aba-aba kedua. Deret tembakan berikutnya lebih rapat. Dor, dor, dor. Asap misiu menebal, burung-burung gereja berterbangan dari atap masjid. Samsudin tetap di tempatnya. Di telinga dalamnya suara tembakan terdengar jauh, tenggelam oleh dentang halus tasbih di jari. Allah, Allah. Sebut demi sebut memadat menjadi ketenangan yang menyelimuti kulit, tulang, dan celah-celah takut yang pernah mendiami dada. Dari sudut halaman, seorang bocah laki-laki tiba-tiba berlari keluar memanggil ibunya yang tertinggal. Seorang santri senior refleks menjerit, "Jangan!" Terlambat. 2 peluru sudah terarah rendah tepat ke garis lari anak itu. Samsudin melangkah cepat tanpa terlihat tergesa, memutar tubuh, merangkul bocah itu, membelakangi arah tembakan. Tak! Tak! 2 bunyi pendek, bukan daging melainkan seperti logam menepuk papan. Anak itu menangis karena terkejut, bukan kesakitan. Samsudin menunduk, tarik napas, tutup mata. Ia menyerahkan bocah kepada santri di belakang pagar bambu. Baru setelah anak itu aman, ia kembali ke posisinya semula. Gemetar halus merayap di barisan serdadu. "Apa-apaan?" bisik seorang pribumi berwajah muda. Perwira mengeraskan rahang. "Masukkan senapan mesin," perintahnya pendek. Laras panjang berputar naik di atas bak truk. Amunisi dipasang, pita peluru bergelantungan bagai sisik logam. Beberapa warga kampung yang mengintip dari celah bilik menutup wajah. Ada yang merapal doa, ada yang memalingkan anak-anak dari jendela. Kiai Abbas menoleh sedikit pada para santri. "Jangan balas, jangan tantang. Lindungi belakang, jaga pintu, baca selawat." Kalimatnya tipis, nyaris tak terdengar, tetapi meresap. Barisan santri menebal di sisi-sisi halaman, membentuk pagar tubuh untuk pondok putri. Lantunan selawat pecah bersamaan, lirih, patah-patah oleh gugup, namun tetap mengalun. Senapan mesin meraung, jejak peluru memahat udara, menghantam tanah, memecah genteng, merobek tepi papan. Debu naik seperti kabut coklat. Samsudin berdiri dengan posisi yang sama. Bahu rileks, dagu sedikit turun. Pandangan jatuh di garis ubin antara kakinya. Di sekitar tubuhnya lintasan-lintasan peluru berbelok halus, menyimpang beberapa jari, mematah tenaga seperti ditiup angin yang tak terlihat. Butir-butir yang jatuh berjatuhan di tanah dengan bunyi ting, ting. Satu persatu, sebagian terpendam di lumpur halaman yang lembab. Seorang serdadu nekat menurunkan tembakan ke jarak lebih dekat.
Ia melangkah maju, bayonet terpasang. Wajahnya memucat oleh sesuatu yang ia sendiri tak bisa namai, antara takut dan tidak terima. Ia menghentak menikam lurus ke perut Samsudin. Crack! Bukan suara menembus, melainkan logam yang dipaksa membengkok. Bayonetnya melengkung seperti kawat yang kelelahan. Serdadu itu tertegun, jari-jarinya terlepas dari popor. Ia mundur 3 tapak, menatap kosong ujung senjatanya sendiri. Samsudin menatap balik sesaat, bukan dengan gagah, melainkan iba. Pulanglah, katanya lirih. Lebih seperti doa daripada nasihat. Tak ada yang ingin kau lukai di sini. Tembakan mereda setengah karena kehabisan pita, setengah karena ragu yang menebal. Perwira melepas kacamata, mengusap embun tipis yang menempel. Ia memandang halaman yang berantakan, genteng pecah, pilar tergores. Namun manusia-manusia di hadapannya berdiri lebih teguh daripada kayu jati. Ia mengangkat tangan lagi, kali ini memberi kode pasukan untuk berpencar, menyisir bangunan. 2 regu bergerak ke kiri dan kanan. Para santri menutup akses dengan tubuh. Namun sesuai pesan Kiai, tak satu pun tangan terayun untuk memukul. Hanya ada tembok tenang yang tak mau memberi ruang. Di tengah kekisruhan itu, Kiai Abbas melangkah 1 ubin ke depan. Cukup, ucapnya pada Samsudin tanpa menoleh. Kata itu pendek tapi mengedapkan sesuatu di udara, seperti batu jatuh ke dasar sumur. Samsudin menurunkan tasbihnya. Ia menarik napas panjang, menghembuskan perlahan, seperti menutup sebuah pintu yang semula dibiarkan terbuka. Desing peluru yang tadi seperti tersaring kini benar-benar padam, bukan karena senjata berhenti, melainkan karena perintah singkat dari perwira. Stop! Suaranya pelan, hampir malu. Keheningan yang datang bukan ketenangan, lebih tepatnya kelelahan. Asap misiu melayang-layang meninggalkan rasa getir di pangkal lidah. Seorang prajurit duduk di tangga, menatap telapak tangan yang gemetar. Seorang lagi menunduk, menukuri selongsong kosong seolah mencari jawaban di sana. Penerjemah melangkah ke depan, menelan ludah. Ia menatap Kiai Abbas, lalu ke Samsudin, kemudian ke perwira bimbang. Sang perwira akhirnya bicara bahasa Belandanya, kali ini patah, bukan karena tidak fasih, tetapi karena ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Kami akan kembali, katanya pelan melalui penerjemah, dengan surat dengan atasan saya. Kiai Abbas mengangguk, tidak mengejek, tidak menantang. Datanglah dengan akal sehat, bukan dengan laras senjata, jawabnya. Truk-truk itu berputar, rantai rodanya mengunyah tanah basah, meninggalkan jejak yang dalam. Pasukan mundur perlahan, menoleh-noleh seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Ketika suara mesin menghilang di tikungan, halaman pesantren runtuh dalam desah panjang. Beberapa santri jatuh terduduk, ada yang menangis diam-diam. Bukan karena takut, melainkan karena lega. Samsudin mengangkat pecinya, mengusap kening. Jemarinya masih bergetar kecil. Ia mendekati pilar masjid dan bersandar sejenak. Kang, tadi peluru itu semua? Samsudin tersenyum sangat tipis. Kita semua diselamatkan, jawabnya singkat. Ia tidak menambahkan oleh siapa, karena jawaban itu sudah terang bagi siapapun yang mau melihat. Kiai Abbas berdiri di anak tangga serambi. Suaranya mengalun tenang dan hangat, menyapu halaman yang remuk oleh suara perang. Bersyukur, katanya. Bersihkan puing, perbaiki genteng, dan kirim kabar ke kampung sebelah. Kita akan gotong royong. Ingat pesan terakhirku, jangan bangga.
bangga adalah lubang tempat perlindungan itu bocor. Santri-santri mengangguk, mereka menyapu selongsong, mengumpulkan genteng pecah, menegakkan kembali pagar bambu di sudut halaman. Beberapa ibu keluar membawa termos teh, membagi cangkir pada tangan-tangan yang masih berdebar. Menjelang asar, kabar titipan sampai ke Serambi. Pos Belanda di kota menambah penjagaan, seorang opsir tinggi akan turun tangan besok pagi. Asap tipis mengepul, mungkin dari dapur markas, mungkin dari rokok opsir yang sedang menyusun siasat. Samsudin duduk menghadap kiblat, menatap garis ubin yang tadi menjadi saksinya berdiri. Di dadanya sunyi turun seperti hujan halus. Ia tahu malam ini harus lebih banyak sujud dari biasanya, karena besok bukan tidak mungkin hujan peluru akan datang lagi, lebih rapat, lebih berat, dan lebih gelap. Dan jika hari itu datang, ia berharap hanya satu. Hatinya tetap serendah tanah yang baru saja ia sentuh dengan kening. Subuh berikutnya turun bening di atas sawah Cirebon, kabut tipis menggantung, embun membalut di ujung-ujung padi di halaman pesantren. Subuh berikutnya turun bening di atas sawah Cirebon, kabut tipis menggantung di ujung-ujung padi. Di halaman pesantren buntet, derik bambu dan suara sapu ijuk berpadu dengan bacaan wirid para santri. Ubin yang kemarin dipenuhi selongsong kini bersih. Genteng yang pecah sudah ditambal sekenanya. Hanya goresan peluru di pilar masjid yang dibiarkan, seperti catatan sunyi tentang apa yang telah terjadi. Samsudin duduk agak jauh di Serambi, punggungnya menyandar tiang, tasbihnya berjalan perlahan. Malam tadi ia hampir tak tidur, bukan karena takut, melainkan karena syukur yang tak habis-habis. Di sela zikirnya ia mengulang pesan Kiai, jangan sombong, jangan menyakiti, jangan menantang. Kalimat itu ia jadikan pagar batin. Menjelang duha, debu di jalan kembali bangkit. Bukan 3, melainkan 5 truk mendekat. Di depan seekor kuda coklat tua menuntun laju rombongan. Di pelananya duduk seorang opsir tinggi berpangkat, mantel abu-abu, sarung tangan kulit, mata tajam di bawah pinggiran topi. Di sampingnya seorang jaksa kolonial membawa map tebal. Rombongan berhenti tepat di depan gapura. Pagar bambu dibuka dari dalam. Kiai Abbas sudah menunggu, ditemani beberapa santri sepuh. Samsudin berdiri 2 langkah di belakang, menunduk sopan. Opsir itu turun, tumit sepatunya memukul tanah 2 kali. Tak, tak. Ia mengedarkan pandang, lalu menatap Kiai Abbas. Penerjemah siap di sisi. Nama saya Devris, katanya tenang lewat penerjemah. Saya diperintah menyelesaikan perkara kemarin. Ada 2 pilihan. Pesantren ini dibubarkan dan semua penghuni dipindah paksa, atau kami lakukan pemeriksaan penuh. Bila ditemukan senjata dan bukti pelatihan milisi, tempat ini ditutup selamanya. Kiai Abbas menatapnya, tidak mendebat. Silahkan periksa, ujarnya singkat. Tapi jam pelajaran tak boleh diganggu, dan kalian harus menjaga adab. Di sini rumah ilmu. Opsir mengangguk, memberi aba-aba. Pasukan berpencar menyisir pondok, dapur umum, gudang, dan perpustakaan. Mereka membuka lemari, menepuk kasur, mencokel papan lantai. Yang mereka temukan hanya kitab-kitab tebal, alu dan lesung, panci besar, bambu jemuran, sarung, dan papan tulis hitam yang tepinya retak. Di perpustakaan kecil, seorang prajurit memegang 1 kitab usang, membuka halaman demi halaman, lalu menutupnya pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara,
entah membaca huruf Arab yang tak ia pahami, entah berpikir tentang sesuatu yang tak ia kenali. Ia mengembalikan kitab itu hati-hati, seperti takut merusak sesuatu yang bernilai. Di Serambi, De Veris menunggu laporan. Jaksa mengangguk pendek. Tak ada. Opsir itu menghela napas yang terdengar berat. Bukan kecewa, lebih seperti kelelahan orang yang mendapati kenyataan berbeda dari prasangka. Ia melirik Samsudin, pemuda bersarung yang kemarin berdiri di depan laras. De Veris menahan pandang sesaat, lalu memalingkan wajah, entah karena gengsi atau ragu. "Baik," katanya. "Pemeriksaan selesai." Ia menatap Kiai Abbas lagi. "Tapi soal kejadian kemarin, saya tidak bisa melaporkan keajaiban ke atasan. Militer butuh penjelasan yang bisa dicatat." Nada suaranya hambar, tapi di ujung matanya ada letih yang tulus. Kiai Abbas tersenyum tipis. "Catat saja, tidak ada senjata di sini, yang ada hanya doa." Sebelum balik, De Veris memberi isyarat sangat halus, serupa kebiasaan orang yang hatinya belum tuntas. Dari jauh seorang penembak jitu yang bersembunyi di balik bak truk merapatkan pantik. Larasnya mengintip di sela terpal. Tak ada aba-aba keras, hanya gerak kecil nyaris tak terlihat. Desing peluru menyeberang udara. Duor! Tipis, satu butir, cepat, dingin memburu dada Samsudin dari samping. Samsudin tidak tahu ia sedang menunduk, mengangkat termos untuk menuang teh bagi para tamu yang kasar itu. Namun sesuatu yang tak terlihat, yang hanya bisa disebut perlindungan, turun seperti telapak yang menepis lembut. Peluru itu menekuk jalurnya, menghantam gong kecil yang tergantung di sudut Serambi. Tang! Suara nyaring memantul hingga ke halaman belakang. Peluru itu jatuh tepat di mangkuk tanah liat berisi air untuk cuci kaki, tenggelam tanpa memercik. Semua orang terdiam. Prajurit yang menembak menurunkan laras. Wajahnya pucat seperti anak yang ketahuan nakal. De Veris menoleh cepat, mata menyipit antara terkejut dan malu. Sejenak ia memandangi gong yang masih bergetar. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia melepas sarung tangan, melangkah mendekati mangkuk kecil itu. Tangannya merogoh air, mengangkat peluru yang dingin dan gelap. Ia menatap logam di telapaknya lama sekali, seakan mencari alasan yang bisa ia tulis dalam laporan. Akhirnya ia menyimpan peluru itu di saku. "Saya tidak melihat apa-apa," ujarnya datar. Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula pengakuan. Lebih mirip jalan diam seorang agar semuanya selesai tanpa kehilangan muka. Kiai Abbas mengangguk pelan, membahas dengan keheningan yang sopan. Ia tidak menuntut, tidak menggurui, hanya menoleh pada Samsudin, memberi isyarat untuk menuang teh. Cangkir-cangkir panas berpindah tangan. Uapnya naik tipis. Sebagian prajurit menerimanya dengan tatapan canggung. Sebagian menolak karena gengsi. Tak ada perjanjian ditulis hari itu. Rombongan berangkat pelan, tanpa sorak, tanpa ancaman lanjutan. Di tikungan jalan, De Veris menoleh sekali lagi ke arah gapura, lalu hilang bersama debu. Sore tiba dengan angin lebih ramah. Halaman kembali diisi suara santri membaca jurumiyah, tawa kecil anak-anak ikro, dan denting sendok di dapur umum. Orang-orang kampung berdatangan membawa batu bata, papan bekas, dan paku yang mereka kumpulkan dari lumbung. Mereka membantu memperbaiki pagar dan atap.
Ada yang datang dari desa sebelah hanya untuk melihat tiang yang tergores peluru dan gong yang menyimpan penyok baru. Cerita mulai tumbuh dari mulut ke mulut. Di warung seseorang berkata, peluru kemarin jadi debu sebelum menyentuh kulit. Di sawah yang lain menimpali, aku lihat sendiri melengkung seperti ditarik tangan tak terlihat. Malamnya di beranda rumah seorang kakek menambahkan bumbu. Gong itu tak pernah bunyi kecuali untuk memanggil orang sholat. Tapi hari itu ia memanggil hati para tentara. Samsudin mendengar sebagian cerita itu, lalu tersenyum hambar, lalu menunduk lagi pada pekerjaannya. Malam itu ia meminta izin pada kiai untuk menginap di pondok belakang, bergantian menjaga anak-anak yang masih takut. "Jangan, Sam," tegur seorang santri muda. "Kau perlu istirahat." Samsudin hanya menggeleng. Hatiku lebih tenang kalau mendengar napas mereka saat tidur. Pada suatu malam yang sepi, seorang prajurit pribumi datang sendirian. Seragamnya ditutupi jaket lusuh. Topinya ia pegang, bukan ia pakai. Ia berdiri di halaman dengan ragu. "Saya minta maaf," katanya pada siapapun yang pertama menghampiri. Kebetulan Samsudin. "Saya menembak kemarin. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tadi malam saya mimpi saya jatuh ke sumur. Tapi ada tali yang turun. Ada tangan yang menarik saya. Tangan itu dingin tapi menenangkan." Samsudin mempersilahkannya duduk di tangga. Ia mengambilkan air hangat. "Maaf, saya tidak bisa menjelaskan mimpi," ucapnya lembut. "Tapi kalau hati penjenengan ingin tenang, lakukan baik pada orang kecil. Kalau tak bisa banyak, tahan saja lidah dari kasar. Itu juga obat." Prajurit itu mengangguk pelan ketika hendak pergi. Ia menatap Samsudin, lalu menunduk dalam-dalam, bukan hormat, lebih mirip terima kasih yang tak punya kosakata. Waktu berjalan seperti biasa, ia tak menunggu siapapun. Sebagian tentara dipindah, pos di kota dikurangi. Di pesantren jadwal pelajaran kembali ketat. Kiai menambah kajian akhlak selepas maghrib. Kekuatan tanpa adab adalah bencana. Begitu beliau membuka pelajaran. Pada malam-malam tertentu, Kiai memanggil Samsudin ke serambi. "Sam," katanya lirih, "ingat 3. Jangan, itu bukan mantra. Itu pagar, dan pagar tak ada gunanya bila hatimu ingin melompatinya." Samsudin menunduk. "Saya mengingatnya, Kiai. Kabar tentang santri kebal peluru menyebar lebih jauh daripada yang biasa mereka duga. Orang dari Indramayu, Majalengka, Kuningan datang hanya untuk bersalaman. Ada yang meminta air doa, ada yang membawa anak sakit dengan harap berlebihan." Samsudin menerima semua dengan senyum yang sama, tipis, hangat, dan tidak menjanjikan apapun. "Doa saya bukan kunci gudang mukjizat," ia sering berkata. "Saya mengetuk, yang membuka bukan saya." Sebagian tamu kecewa, sebagian paham. Tetapi satu hal yang membuat mereka kembali adalah cara Samsudin memandang. Seolah ia tidak melihat masalah, melainkan melihat manusia yang pantas dihormati meski sedang rapuh. Tahun-tahun berputar, desas-desus perang besar, pendudukan baru, dan akhirnya kabar kemerdekaan menyeberang dari kota ke kampung. Bendera-bendera kain dijahit di beranda pondok. Para santri menyanyi pelan. Tak sebentar, tak sekencang orang kota, tetapi dari hati yang sama. Nama Samsudin pelan-pelan bergeser dari kabar harian menjadi cerita. Anak-anak kecil yang dulu ia ajari Iqra kini sudah punya anak.
Ketika cucu-cucu mereka rewel, cerita itu diceritakan ulang tentang pagi yang kelabu, tentang gong yang bernyanyi, tentang pemuda bersarung yang berdiri tenang di antara peluru. Samsudin sendiri menua tanpa isyarat dramatis. Rambutnya memutih di sisi-sisi, jalannya melambat, ia masih menyapu serambi. Masih mengangkat termos teh, masih lebih suka duduk di ubin daripada di kursi. Jika ada yang bertanya tentang rahasia kebal, ia selalu menjawab sama. Tidak ada rahasia, yang ada hanya takut pada Allah lebih daripada takut pada apapun. Pada suatu subuh di musim hujan, ketika suara air menetes dari ujung atap ke tempayan, Samsudin duduk lebih lama dari biasanya. Ia meminta seorang santri muda membacakan beberapa halaman Ihya Ulumuddin. Sesekali ia memejam, mengangguk kecil. Selepas salam salat, ia menyandarkan punggung ke tiang, menatap lantai ubin yang dulu menjadi garis tempat ia berdiri. Senyum tipis naik ke sudut bibirnya, senyum orang yang ingat sesuatu yang indah. Tak lama napasnya menjadi sangat pelan. Santri yang duduk di sampingnya memanggil pelan, lalu lebih keras. Samsudin tidak menjawab. Kabar itu menyebar tanpa perlu diteriakan. Orang-orang berdatangan tidak untuk histeris, melainkan untuk menyaksikan cara yang agung dari kepergian yang sederhana. Kiai Abbas memimpin pemulasaraan. Di atas kain kafan, Kiai meletakkan tasbih kayu yang dulu menguning di jari Samsudin. Ini saksi, ucap beliau, bahwa ada zikir yang tak putus bahkan ketika dunia sangat gaduh. Makamnya dibuat di tepi kebun mangga tidak jauh dari sumur tua. Batu nisannya sederhana, nama, tanggal, dan satu kalimat pendek yang diminta Kiai sendiri. Jangan sombong. Orang-orang tersenyum saat membacanya, kalimat yang tak heroik sama sekali, tetapi mengandung seluruh inti kisah. Sejak itu, bila angin sore lewat halaman pesantren, ada bunyi halus seperti denting logam yang sangat jauh. Orang-orang bilang itu suara gong yang mengingatkan, kekuatan bukan untuk diarak, melainkan untuk melindungi. Dan ketika anak-anak bertanya, benarkah peluru bisa takut? Para orang tua akan menjawab, bukan pelurunya yang takut, hati manusialah yang akhirnya berani. Begitulah legenda santri kebal peluru dari Buntet hidup, bukan sebagai kabar tentang kulit yang tak terluka, tetapi sebagai pelajaran tentang hati yang tidak membesar ketika dipuji dan tidak ciut ketika diuji. Selama pesan itu diingat, cerita ini tidak akan padam. Ia akan menyala tenang di serambi-serambi ilmu, di mana doa masih dibaca lebih pelan daripada suara dunia.